Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa terus melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, terkhusus pembacaan kitab Hadis Arba'in. Sekarang kita telah sampai pada Al-Haditsus Sadis, pada hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara mustabihatun, yaitu perkara-perkara subhat atau samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqas subhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara subhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah, wa man waqa'a fis subhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara subhat, maka ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi, bagaikan seorang pengembala yang mengembala di sekitar padang rumput yang dilarang, maka lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Nah, hadis ini cukup panjang. Ala wa innal fil jasadil mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, adapun qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, fihi taksimul asya'i ila thalathati aqsamin. Adapun ucapan Nabi yang tadi saya sebutkan itu, sabda Nabi, di dalamnya terdapat pembagian segala sesuatu menjadi 3 bagian. Nah, dalam konteks sabda Nabi inna halala bayyinun sampai pada kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dalam konteks ini terdapat pembagian segala sesuatu menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama, al-halalu bayyinun, halal yang
halal yang jelas, kal hububi wathimari bahimatil an'ami, seperti biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak. Idza lam tasil ilal insani bitariqil haram, apabila hal-hal tersebut tidak sampai ke tangan manusia melalui cara yang haram, maka itu halal. Jadi bentuk kehalalannya jelas. Nah, kalau biji-bijian itu hasil panen itu diperoleh dari perkara yang halal, maka sesuatu itu halal. Bagian yang kedua, al-haramu bayyinun, haram yang jelas, kasyurbil khamar, seperti minum khamar, wa aklil maitah, memakan bangkai, wa nikahi dzawatil maharim, dan menikahi mahram. Wa hadzani ya'lamuhuma al-khass wal 'amm. Nah, yang mana kedua jenis ini halal dan haram diketahui baik oleh kalangan khusus atau ulama maupun masyarakat umum. Ini sudah jelas. Khamar tidak usah lagi tanya apa hukumnya, orang sudah tahu itu haram, ya kan? Memakan bangkai tidak usah lagi ditanyakan sama ulama apa hukumnya, masyarakat umum saja yang tidak pernah belajar tahu hukumnya. Nah, itu yang dimaksud di situ. Jadi halalnya jelas dan haramnya jelas. Nah, pada bagian ketiga inilah, yaitu al-mustabihatu al-mutaraddidatu bainal hilli wal hurmah, yaitu perkara-perkara syubhat yang masih diragukan antara halal dan haramnya. Maka ia bukan termasuk halal yang jelas dan bukan pula masuk perkara haram yang jelas. Kalau kita katakan ini masih perkara abu-abu, ya kan? Falaysat minal halali bayyinun wala haram minal harami bayyin. Wa hadhihi la ya'lamuha katsirun minan nas. Perkara ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Wa ya'lamuha ba'duhum, namun diketahui oleh sebagian mereka. Yani cuma orang-orang yang berilmu saja yang mengetahui perkara tersebut, itu syubhat. Nah, kemudian qauluhu, penjelasan yang kedua itu perkataan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqas syubhati, maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, itu perkara samar, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia terjerumus ke dalam perkara haram. Nah, karra'i yar'a haulal hima, di sini Nabi mengumpamakan seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Nah, yushiku ayyarta'a fihi, hampir saja ternaknya masuk ke dalamnya. Nah, terlalu dekat pada tanah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Nah, hadza yarji'u ilal qism tsalits, ini merujuk kepada pembagian yang pada bagian yang ketiga. Wa huwal mustabihatu falyatajannabuhal insan, yaitu perkara syubhat maka hendaknya manusia menjauhinya. Nah, ini diperintahkan kita untuk menjauhi perkara syubhat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram.
Barang siapa yang berada pada perkara syubhat, maka dia sudah masuk kepada perkara haram. Nah, wa fi dzalika salamatu lidinihi, di dalamnya ya, yaitu tindakan untuk menjauhi syubhat tersebut, itu terdapat keselamatan bagi agamanya, bainahu wa bainallahi, dalam hubungannya dengan Allah, wassalamatu li'irdihi fima bainahu wa bainan nas, dan keselamatan bagi kehormatannya dalam hubungannya dengan sesama manusia. Fala yakunu lahum sabilun illa an-nail fala yakunu lahum sabilun ila an-nail min irdihi bisababi dzalik, sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk mencela kehormatannya karena sebab tersebut. Wa idza tasahala fil wuqu'i fil mustabihat, dan jika seseorang meremehkan dalam jatuh ke perkara syubhat, qad yajurruhu dzalika ila al-wuqu'i fil muharramatil wadihati, hal itu dapat menyeretnya untuk jatuh ke dalam perkara haram yang sudah jelas. Nah, kemudian Syekh di sini melanjutkan, wa qad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lidzalikal mathal, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat perumpamaan untuk hal itu, birra'i yar'a haulal hima, dengan seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Fa innahu idza kana ba'idan minal hima, karena sesungguhnya jika ia berada jauh dari tanah larangan, salima min wuqu'i masyiyatihi fil hima, maka ia akan selamat dari masuknya hewan ternaknya ke tanah larangan tersebut kalau dia jauh. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau kita mendekat kepada perkara syubhat, maka sungguh kita akan masuk ke dalam perkara haram. Kalau kita jauh dari perkara syubhat, maka selamatlah kita dari agama kita dan kehormatan kita dari perkara haram tersebut. Nah, wa idza kana qariban minhu aw syaka aw taqa'a masyiyatuhu fihi huwa la yash'ur, namun jika ia dekat dengannya, maka hampir saja ternaknya masuk ke sana dalam keadaan ia tidak menyadarinya. Nah, ini perkara-perkara ini berbahaya. Nah, kemudian di sini Syekh di sini kembali menjelaskan definisi hima dan kesimpulan dari hadis ini. Wal muradu bil hima ma yahmihi al muluku bi ghairuhum wa ghairuhum min al aradi al mukhsibati wa yamna'una ghairahum min qurbiha. Jadi yang dimaksud dengan al-hima itu tanah larangan adalah lahan subur yang dilindungi oleh para raja atau selain mereka, maka mereka melarang orang lain untuk mendekatinya. Nah, ini tata bahasanya di sini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah masal itu perumpamaan. Nah, perumpamaan, makanya digunakanlah istilah al-hima. Nah, tanah larangan, ya maksudnya di sini larangannya Allah itu ada berkisar kepada apa yang diharamkan. Nah, kemudian kita langsung saja, karena di sini agak panjang dibahas tentang masalahnya. Qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang poin yang ketiga, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh,
Nah, apabila ia baik, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nah, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh tersebut. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah ia adalah hati. Nah, al-mudghah maknanya di sini adalah al-qit'atu minal lahmi, adalah potongan daging, ala qadri ma yamdaghul akli, ma yamdaghul akilu. Ada potongan daging seukuran apa yang dikunyah oleh orang yang memakan. Nah, itulah hati. Wa fi hadza bayanun idhami sya'nil qalbi fil jasadi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai besarnya kedudukan hati di dalam tubuh. Wa annahu malikul a'dha'i, dan bahwasanya ia adalah raja bagi anggota tubuh. Wa annaha tasluhu bisalahihi wa tafsudu bifasadihi. Nah, yang mana anggota tubuh itu akan menjadi baik dengan baiknya hati, dan akan menjadi rusak dengan rusaknya hati. Kemudian qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram yahtamilu amrayn. Adapun sabda Nabi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, di sini mengandung dua kemungkinan makna. Ahaduhuma, pertama, ayyaqa'a fil harami wa huwa yadhunnu annahu laysa biharamin. Seseorang tersebut benar-benar terjatuh ke dalam perkara haram sementara ia menyangka bahwa hal itu bukanlah haram. Itu yang pertama, makna yang pertama. Dia sudah terjatuh dalam perkara haram, tapi dia masih belum menyadari ternyata dia sudah jatuh pada perkara haram. Wasani, yang kedua, ayyakunal ma'na qad qaraba aw ayyaqa'a fil haram. Maknanya adalah ia telah menjadi sangat dekat untuk terjatuh ke dalam keharaman. Nah, itu makna yang kedua. Wa kama qala al-ma'asi baridul kufri, dan sebagaimana perkataan maksiat adalah kurir menuju kepada kekufuran, atau maksiat adalah pengantar menuju kepada kekufuran. Lianna nafsa idza waqa'at fil mukhalafati tadarrajat min mafsadati ila ukhra akbara minha. Karena jiwa itu jika sudah terjatuh ke dalam suatu pelanggaran, ia akan menyeret pelakunya secara bertahap dari satu kerusakan ke kerusakan yang lebih besar. Nah, mimma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu yang pertama adalah bayanu taksimil asya'i fi syari'ati ila halalin bayyin. Penjelasan mengenai pembagian segala sesuatu dalam syariat menjadi tiga. Nah, ila halali bayyin, halal yang jelas, wa haramin bayyinin, haram yang jelas, wa mustabihi mutaraddidi
wa mustabihin mutaraddidin bainahuma, dan perkara subhat atau samar yang berada di antara keduanya. Nah, asani yang kedua, annal mustabiha la ya'lamuhu katsirun minan nas, bahwa perkara subhat tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Wa anna ba'dahum ya'lamu hukmahu bidalilihi, namun sebagian dari mereka ini para ulama mengetahui hukumnya berdasarkan dalil. Nah, as-salis yang ketiga, tarku ityani al-mustabihi hatta yu'lama hilluhu, keharusan meninggalkan perkara subhat sampai jelas status kehalalannya. Nah, yang keempat, darbul amsali li takriril ma'ani al-ma'nawiyah bitasbihiha wal hissiyah. Nah, jadi pemberian perumpamaan atau masal untuk menguatkan pemahaman makna yang apa sih ini? Yang tasbihiyah itu abstrak, yang kurang jelas, dengan cara menyerupakan dengan sesuatu yang bersifatnya nyata atau indrawiyah atau hissiyah. Nah, jadi memberikan perumpamaan untuk menguatkan pemahaman makna. Nah, kemudian yang kelima, annal insana idza waqa'a fil umuril mustabihati hana alaihi ay yaqa'a fil umuril wadihah, bahwa manusia apabila terbiasa terjerumus ke dalam perkara-perkara subhat, ia akan jadi mudah baginya untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya. Nah, inilah pembacaan hadis yang keenam. Semoga kita mendapatkan manfaat darinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.